Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sehat semua. Alhamdulillah. Zafi ada nggak, Zafi? Belum ada ya, Zafi ya. Baik, belum datang tapi ya. Baik, hari ini kita ngobrol tentang UKM mulai dari tradisional hingga internet ya. Saya share screen. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, jadi unit usaha usaha kecil dan menengah ya, mulai dari tradisional sampai ke UKM yang modern. Sekarang disebutnya UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Kalau usaha mikro itu UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Jadi mikro itu usaha biasanya tingkat rumah tangga yang skop kegiatannya tidak terlalu luas, mungkin hanya per RT ya. Kalau kita lihat sebaran produk yang dipasarkan. Kemudian kalau yang kecil tentunya luasan kegiatan itu lebih luas dibanding yang mikro. Kemudian yang ketiga adalah menengah. Menengah itu wirausaha yang sudah memiliki karyawan.
kurang dari 100 orang. Nah, usaha kecil dan menengah UKM ya. Kemudian ini kontribusi UKM selama ini, kemudian sektor-sektor usaha kecil apa saja, kemudian kendala maupun kesuksesan ya yang bisa diraih atau dicapai oleh usaha kecil dan menengah, serta jenis-jenis aktivitas bisnis ya. Nah, usaha kecil menengah suatu bentuk usaha yang tidak tergantung pada pemilik dan manajemen dan tidak mendominasi pasar ya, di mana dia berada. Kemudian usaha kecil bukan bagian dari bisnis lainnya, sehingga tidak memiliki pengaruh signifikan pada pasar di mana dia berada. Kemudian usaha kecil tidak selamanya kecil, sejalan dengan perkembangan usaha dan bentuk serta ukurannya, dan biasanya akan berubah menjadi menengah, bahkan bisa menjadi usaha besar, bahkan bisa mencapai kegiatan yang sifatnya multinasional. Nah, pada saat itu peran wirausaha sebagai pengelola itu digantikan oleh pekerja atau manajer yang profesional. Sebagai contoh adalah Compaq komputer ya. Jadi dulu tahun 80-an ada komputer namanya Compaq. Kalau disket namanya disk Compaq disk ya, Compaq disk. Dan pada mulanya adalah sebuah usaha kecil, tapi saat sekarang itu sudah menjadi perusahaan yang besar yang menguasai pasar komputer dunia. Bahkan Compaq.com ini bekerja sama dengan beberapa pengusaha komputer lainnya ya, yang kita kenal dengan ada komputer mereknya HP ya, kemudian ada Dell dan banyak lagi. Itu diawali dengan usaha kecil ya. Kemudian di Indonesia itu contohnya adalah teh botol Sosro. Itu saya tahunya teh botol Sosro itu masih kecil waktu itu ya, sudah lebih dari 60 tahun saya mengenal teh botol Sosro. Nah, itu pun bermula dari usaha rumah ya. Jadi home industry. Kemudian berkembang, teh Sosro itu mulanya bentuknya adalah teh yang dikemas dengan botol kaca. Botol kaca sama seperti 7up, kemudian minuman ringan lainnya. Nah, sekarang teh botol Sosro itu kemasannya tidak lagi hanya berupa botol kaca, tapi sudah beraneka ragam. Ada yang dalam bentuk botol plastik, modelnya ada yang bentuk kotak, dan lain sebagainya. Itu perkembangannya sudah 60 tahun lebih teh botol Sosro.
Kemudian bagaimana dengan kontribusi usaha kecil menengah? Pertama, usaha kecil menengah ini memberikan kontribusi terhadap lapangan pekerjaan. Kemudian kontribusinya adalah sebuah ajang atau ajang inovasi. Jadi beberapa perusahaan kecil di Amerika itu berhasil menemukan pisau, misalnya pisau cukur, mereknya SS. Kemudian perusahaan komputer, mesin fotokopi, mesin jet, radio transistor, dan lain sebagainya. Nah, bahkan sekarang inovasinya pisau cukur tidak lagi berupa pisau, tapi berupa elektrik, ya, elektrik. Kemudian mesin fotokopi tidak lagi menggunakan tinta cair, tapi menggunakan tinta sinar, ya, sinar laser. Kemudian radio transistor sekarang hampir hilang, ya, radio transistor dulu perkembangannya sangat pesat, sekarang sudah masuk pada internet. Kemudian UKM ini sangat penting bagi perusahaan besar karena dia merupakan bagian dari salah satu supplier, ya, supplier yang mensuplai komponen-komponen atau suku cadang untuk dijadikan menjadi satu. Misalnya perusahaan pabrik ban, kemudian ada perusahaan kecil lainnya adalah membuat sistem brake atau rem, kemudian ada yang khusus membuat dinamo, kemudian ada khusus membuat radiator, dan lain sebagainya. Kemudian dari usaha-usaha kecil tadi dikumpulkan sehingga dirakit menjadi sebuah mobil. Nah, sebagian besar dealer mobil Ford ini itu sudah melaksanakan kegiatan yang menampung produk-produk dari industri kecil. Kemudian Chevrolet dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat sektor usaha kecil. Ada 5 sektor usaha kecil yang bisa dimasuki oleh wirausahawan. Pertama adalah sektor bisnis jasa. Bisnis yang terbesar dan cepat pertumbuhannya dalam dunia bisnis. Kemudian contohnya adalah rental mobil, jadi bisnis rental mobil. Kemudian ada jasa konsultan. Kemudian kita lihat ada namanya Abdurrahman, ya. Pada waktu itu dia memulai bisnis internet namanya Detikcom. Sekarang sudah sangat pesat perkembangannya di internet. Dengan modal awal itu 100 juta. Kemudian pada waktu itu logonya adalah Agracom. Agracom itu sekarang sudah memiliki aset puluhan miliar dari 100 juta. Kemudian yang kedua adalah bisnis eceran. Bisnis menjual produk manufaktur yang langsung kepada konsumen. Kemudian contohnya itu adalah ada yang namanya Saleh Kurnia. Saleh Kurnia ini pemilik Hero Supermarket, ya.
Hero Supermarket. Memulai bisnisnya waktu itu adalah jenis barang kelontong. Barang kelontong itu adalah barang-barang kebutuhan sekunder, misalnya pasta gigi, sabun mandi, sampo. Ya. Jadi tidak barang-barang yang tidak langsung dikonsumsi. Ya. Tapi kemudian berkembang Hero Supermarket itu tidak hanya barang-barang sekunder, tapi barang-barang primer yang merupakan konsumsi. Ya. Bahkan sayur pun dijual di Hero Supermarket. Nah, Hero Supermarket sekarang itu sudah menjadi perusahaan yang besar. Kemudian Saleh Kurnia itu bekerja sama dengan orang asing. Jadi sifatnya Hero Supermarket itu sudah multinasional. Namun kita lihat di pada akhir-akhir ini hampir Hero Supermarket itu sudah banyak yang hilang. Ya, berubah namanya Giant, kemudian berubah namanya menjadi berubah namanya Giant, kemudian terakhir itu. Nah, sebetulnya pemiliknya adalah satu orang. Jadi dengan pengalaman punya merek Hero pada waktu itu, ada pengalaman buruk sehingga mencoreng reputasinya. Nah, kemudian pemilik bersepakat untuk membuat nama perusahaan baru. Jadi Hero dulu, sekarang menjadi Giant, dan kemudian menjadi apa lagi. Nah, terakhir kita dengar kemarin itu Giant itu sudah dilikuidasi. Mengapa? Barangkali itu adalah bagian strategi untuk mengembangkan usahanya, membentuk perusahaan baru yang sampai sekarang belum terlihat. Dan ini juga akibat dari kondisi pandemik mulai tahun 2020 sampai sekarang. Jadi orang tidak ke pasar, kemudian mulai tahun 2020 itu orang sudah banyak belanja itu melalui online, tidak lagi ke pasar. Bahkan sayur pun juga sekarang sudah online. Sayur dibeli online, martabak dibeli secara online. Nggak tahu nasi Padang belum ya? Udah pernah nggak? Enggak. Nasi ramas Padang itu online. Belum ya? Mungkin sebentar lagi akan ada itu. Jadi itulah mulai dari usaha kecil, ya, menengah, kemudian merambah pada ketergantungan pada internet. Jadi sekarang orang belanja tidak lagi langsung ke tempat barangnya disediakan, tapi cukup dipencet di HP masing-masing. Kemudian bayarnya juga pencet, tidak lagi menggunakan uang. Jadi semua serba pencet. Yang dipencet adalah HP. Nah, nggak tahu nanti perkembangan teknologi yang akan datang, apakah nanti kalau pencet itu masih menggunakan HP, ya barangkali saja masa yang akan datang adalah awang-awang itu adalah awang-awang itu maya, dunia maya. Jadi tinggal dipencet-pencet, datang, pencet ini kopi, datang kopi, pencet ini nasi rames Padang, datang nasi ramasnya. Terus bayarnya juga dipencet. Kalau protes juga dipencet.
Kemudian kita lihat yang usaha ketiga adalah bisnis distribusi. Ya. Yang pertama tadi bisnis produk, menghasilkan produk, kemudian bisnis enceran. Yang ketiga adalah bisnis distribusi. Nah, bisnis usaha yang menjual produk manufaktur ya, jadi produk yang dibuat oleh pabrik, kemudian dijual ke pedagang eceran. Nah, itu adalah distribusi. Kalau bisnis eceran tadi produk yang ada pada perusahaan kemudian dijual langsung pada konsumen. Tapi kalau bisnis distribusi adalah mendistribusikan produk dari pabrik ke pedagang eceran, jadi tidak langsung pada pemakai produk. Sebagai contoh, dulu ada namanya PT Indomarko, bisnis atau perusahaan yang bergerak di bidang jasa distribusi produk, khususnya produk konsumsi. Nah, sekarang sudah merambah ke bisnis retail. Ya. Jadi dari bisnis distribusi sekarang berkembang ke bisnis retail dengan nama Indomaret. Kemudian ada Alfamaret. Ya. Mart itu adalah bahasa apa? Mart itu pasar ya. Mart itu pasar bahasa Prancis. Kemudian yang keempat adalah agribisnis atau bisnis pertanian atau bisnis produk-produk pertanian. Nah, agribisnis adalah bisnis tertua ya. Jadi perusahaan yang tertua. Contohnya bisnis itu adalah bisnis pertanian, butuh lahan, kemudian alat, pekerja, dan investor menanamkan modalnya pada bisnis ini. Misalnya PT Kurnia Subur Alam Raya, kemudian ada PT PT Hijau, ya. Dan barangkali nanti ada perusahaan yang istilahnya environment atau green crop atau pertanian yang green. Yang kelima adalah bisnis manufaktur. Jadi usaha manufaktur ini membutuhkan modal yang cukup besar dibanding yang lainnya. Kemudian membutuhkan teknologi, kemudian membutuhkan bahan baku, sumber daya manusia untuk mengoperasikannya. Nah, contoh bisnis manufaktur ini adalah Dagadu. Ya. Dagadu itu dulunya pertamanya adalah dari usaha kecil di Bandung ya. Ada di Bandung itu pasar khusus yang menjual busana jeans, itu namanya saya lupa, Ciamplas apa. Nah, kemudian Dagadu itu membuat berbagai jenis busana ya. Tidak ada busana, sampai juga alas kaki, sepatu, bahkan topi, kaos, celana, kemudian tas, tapi diberi label atau brandingnya adalah Dagadu. Nah, awalnya Dagadu ini adalah orang-orang iseng aja. Jadi yang para kreator mengukir ya. Jadi ada anak-anak muda yang senang mengukir logam atau yang namanya grafir ya, grafir. Jadi ada nilai seninya. Kemudian nilai seninya itu diterapkan berbagai
produk. Jadi grafir bukan hanya untuk gelang tangan atau jam, tapi juga bisa menggrafir label pada baju, termasuk sablon, ya, sebagainya. Kemudian apa kekurangan ya atau ya, kegagalan UKM ini, dan apa pula aspek keberhasilan yang diraih oleh unit usaha kecil dan menengah. Nah, sebelum kita melihat apa saja kegagalan keberhasilan, maka yang sangat mempengaruhi kegagalan satu usaha kecil itu adalah manajernya kurang pengalaman. Yang kedua, kurang dukungan dari pihak yang terkait. Kemudian si pemilik atau wirausahanya tergiur dengan mengelola usaha baru. Padahal usaha yang sedang dia tekuni itu membutuhkan perhatian yang sangat serius. Nah, kemarin si Zafir melaporkan kepada saya dia sedang membuat usaha, dia menyebutnya usaha kecil-kecilan. Tapi menurut saya usaha kecil-kecilan itu adalah satu hal yang bukan kecil lagi, tapi itu adalah bagian dari upaya untuk besar wirausaha. Dia menamakannya All Pops. Bisa kelihatan? All Pop Kopi. Pak, udah kelihatan. Iya. All Pops, saya nggak tahu ini all ini maksudnya tua atau apa, atau semua. All itu artinya all, atau all artinya tua. Ini penjelasannya harusnya Zafi yang menjelaskan. Jadi dia buka usaha kopi di rumahnya. Jadi dia punya lahan rumah yang cukup lapang. Kemudian dia desain sedemikian rupa. Sebetulnya saya minta Zafi yang menjelaskan. Kira-kira gambarannya seperti ini. Gambarannya dia membuat usaha kopi taman ya, kopi ya di etalase atau barangkali di taman depan rumah. Dia rumahnya di daerah Sawangan itu. Dia desain sedemikian rupa, tapi produk yang dia hasilkan yang dia jual adalah kopi. Nah, ini banyak sekali usaha yang dilakukan oleh pemula pebisnis dan modalnya nggak terlalu besar. Modal yang besarnya adalah sebetulnya investasi tempat. Nah, kebetulan dia punya rumah dengan lahan yang cukup luas. Nah, jadi investasinya adalah investasi yang sudah ada, yang tidak perlu mengeluarkan uang banyak. Kemudian dibutuhkan meja, kursi, ya. Kemudian penataan produk. Barangkali yang ditawarkan adalah kopi, namun sampingannya misalnya ada roti, ada martabak, atau bakso, tapi yang muncul adalah kopi.
Jadi all pop ini mungkin tidak hanya kopi saja yang dijual. Jadi kopi itu mengajak pada anak-anak muda ya, untuk ngobrol santai, dan ini adalah buah dari atau hikmah dari pandemi COVID ya. Orang tidak keluar rumah hampir 1 tahun lebih, kemudian kita mulai masuk pada era new normal. Dari jumlah orang berkumpul masih dibatasi, kemudian perlu inovasi. Nah, tapi mencoba untuk membuat usaha ini. Ini salah satu contoh. Jadi usaha kecil, ya tentunya tantangannya ke depan adalah seperti yang saya katakan tadi, yaitu manajer ya harus berpengalaman, kemudian harus ada dukungan dari pihak yang terkait. Nah, pihak yang terkait itu apa? Pihak yang terkait itu adalah yang karena dia yang punya rumah adalah orang tuanya, dia harus dapat dukungan dari orang tuanya. Nah, kemudian jangan tergiur dengan usaha lain apabila sedang menangani suatu usaha yang baru dirintis. Jadi harus full konsentrasi, jangan setengah-setengah lah gitu. Jadi perhatiannya harus serius. Nah, kegagalan usaha kecil menengah ini yang ketiganya adalah karena sistem kontrol yang lemah. Jadi pengawasan yang lemah sehingga menyebabkan kerugian. Nah, kontrol yang lemah itu apa? Mengontrol misalnya jumlah pengunjung kopi ya kopi tadi. Seharusnya dihitung jumlah konsumen atau jumlah orang yang akan minum kopi di sana setiap harinya itu berapa. Kemudian bagaimana kita meningkatkan jumlah orang, ya harus berkomunikasinya melalui ya door to door atau melalui WA, atau dengan teknologi sekarang adalah menggunakan gadget. Jadi menginformasikan usaha kita melalui internet. Nah, tanpa itu maka orang nggak tahu di mana all shop of coffee. Nah, kemudian yang keempat adalah modalnya kurang banyak. Kemudian ada kelemahan lainnya itu tidak percaya pada pihak-pihak lain, misalnya ada asosiasi barangkali, ya takutnya ada pungutan-pungutan dan lain sebagainya. Kemudian kelemahan lainnya adalah belum memahami manajemen secara profesional dan kiat bisnis, takut diketahui orang atau ditiru orang, dan sifatnya tertutup, tidak bankable, artinya tidak mau berbisnis secara melalui perbankan, beli kopi segelas tapi dibayar pakai kartu kredit kah atau kartu ATM. Nah, jadi serba terbatas, nggak mau nerima pembayaran secara non tunai. Non tunai maksudnya adalah secara cash, tapi menggunakan kartu kredit atau kartu ATM.
Kemudian yang mendukung keberhasilan usaha kecil itu adalah wirausahawan kecil itu tipenya adalah orang yang ulet. Jadi keuletan seorang wirausahawan itu sangat penting. Kemudian dia harus memiliki sifat sebagai pekerja keras. Kemudian punya komitmen terhadap tujuan dia berusaha dan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap apa yang dia kerjakan. Kemudian berprestasi bagi perkembangan usahanya. Kemudian hal lain adalah dukungan dari faktor eksternal. Jadi faktor eksternal berupa peningkatan permintaan. Ya. Jadi kalau dagang kopi tadi, dari eksternalnya ya konsumennya banyak. Nah, kalau konsumennya banyak, ini adalah dukungan untuk keberhasilan kita. Tapi kalau kita berada misalnya kayak bisnisnya Zafi ini, kopi ini, dia berada atau lokasi usahanya itu di tempat orang pensiunan semua, orang-orang tua semua ya, nggak akan ada yang belanja kopi. Jadi harus banyak anak muda yang senang nongkrong ngopi bareng. Kemudian dukungan lainnya adalah dari internal, yaitu semangat kemandirian yang tinggi. Kemudian dukungan lainnya adalah ya modal barangkali harus disuntik dari keluarga, orang tua, kakak, saudara, dan sebagainya. Ini yang akan mendukung usaha kecil. Selanjutnya pengelolaan perusahaan itu biasanya dibagi dua. Pertama, perusahaan yang berasal dari perusahaan keluarga. Jadi ada perusahaan keluarga dan ada perusahaan yang pemiliknya bukan dari keluarga. Nah, biasanya untuk perusahaan keluarga itu manajemennya masih bersifat tradisional. Keputusannya sifatnya adalah one man show. Jadi hanya satu orang berada di tangan anggota keluarga, biasanya yang keluarga yang tertua. Kemudian pembukuan masih sederhana, pembukuan keuangan, cash in dan cash out, jadi uang keluar, uang masuk, itu masih dilakukan pembukuan secara sederhana. Dan tidak ada pemisahan antara pengeluaran pribadi dengan pengeluaran perusahaan. Nah, biasanya pilihan usaha adalah perdagangan. Kemudian yang kedua adalah perusahaan baru yang didirikan oleh anak-anak muda sekarang ini. Kemudian anak-anak mudanya itu berpendidikan tinggi. Nah, biasanya dimulai dari Anda bersama teman-teman kuliah ya, kelompok seperti kelompok yang saya minta bentuk dari tugas mandiri, yaitu proyek ya, pembuatan proyek kewirausahaan. Pertama adalah menggunakan manajemen modern. Jadi pengelolaannya dilakukan secara modern. Modern artinya pengelolaannya tidak lagi tradisional, menjual sesuatu sekarang ini sudah online gitu. Seperti kopi itu dijual online. Kalau si Zafi tadi membuat usaha kopi, tujuannya adalah untuk mendatangkan orang yang ingin santai ya, sambil ngopi. Kemudian yang dijual bukan hanya kopi, barangkali juga ada bakso, sehingga keuntungan yang dia raih itu tidak hanya dari kopi, tapi mungkin dari produk-produk lainnya yang dia sediakan. Bakso, barangkali nasi goreng, tapi yang muncul adalah kopi. Jadi namanya kopi, tapi di dalamnya yang dijual adalah bakso.
yang punya keuntungan besar. Nah, sementara misalnya Anissa apa rencana bisnisnya itu yang jadi proyek? Anissa? Saya Pak. Kemarin itu apa namanya? Untuk saya sih online shop gitu Pak. Online shop, artinya produknya apa? Produk yang jualan Netflix. Ulangi? Jualan Netflix gitu Pak. Kurang jelas saya. Jualan Netflix Pak, jadi buat nonton gratis gitu. Nonton berbayar. Oh, nonton berbayar. Itu modelnya seperti apa? Saya baru tahu. Pernah dengar tapi baru apa? Belum saya. Coba Anissa mau bisa menjelaskan. Jadi Netflix itu kayak layanan streaming gitu Pak. Ada kayak film, dokumenter, terus banyak. Nah, dia berbayar gitu kalau mau nontonnya. Nah, kita kayak jualan account gitu Pak di Instagram. Misalnya saya suka nonton misalnya apa namanya? Yang berantem itu apa namanya? Aduh, saya sendiri lupa namanya. Yang bukan tinju bebas itu apa namanya? Ari apa namanya Ari Milia. Jadi katakanlah nonton film cowboy gitu. Terus ada muka orang apa seperti itu? Bukan Pak, jadi Netflix itu kan kayak layanan streaming. Anissa bisa nampilkan di sini nggak? Apanya Pak? Oh Pak, jadi kayak jualan akun gitu Pak. Buat kayak gitu. Akun sementara. Saya malah belum tahu. Ini kemajuan baru yang belum saya ketahui. Siapa yang bisa ngasih contoh? Anissa bisa nggak memperlihatkan di forum ini? Di HP Pak, soalnya. Di HP nggak bisa ditampilkan di HP ya, supaya kita bisa ngelihat di sini, nggak bisa. Soalnya saya masukin akunnya tuh di HP Pak, terus saya lupa passwordnya, jadi nggak bisa buka di laptop game. Oh, nggak sempat. Siapa? Hari bisa atau siapa? Bayu? Pak? Siapa yang bisa memberikan contoh? Apa yang contoh apa tuh Pak? Itu yang tadi si Anissa. Atau sampean pakai apa? Apa rencana proyeknya itu apa? Oh, kalau misalkan kalau saya tuh itu sih Pak, jualan kecil-kecilan juga. Tapi di Tokped gitu Pak, sama di Facebook. Bukan. Di medianya media apa? Medianya media Tokopedia sama Facebook Pak. Tokopedia, Facebook. Nah, mendatangkan uangnya itu dari apa? Kenapa Pak? Maaf kurang jelas. Ya, Bayu itu memperoleh keuntungan dari apa? Dari selisih harga beli sama harga jual. Jadi belinya melalui user, jadi ya langsung ke user tuh saya nyari di Facebook terus jual di Tokped gitu Pak. Gitu. Iya. Produknya apa? Atau jasa? Produk Pak. Produknya makanan atau apa? Bukan Pak, barang elektronik Pak. Oh, elektronik, misalnya handphone, laptop gitu. Bukan handphone sih Pak.
barang-barang second gitu Pak, elektronik kayak PS4 terus laptop gitu-gitu Pak. Oh, barang-barang second elektronik ya. Ya Pak. Tidak terbatas jenisnya ya. Iya Pak. Betul. Oke. Jadi istilahnya seperti pedagang yang di mana itu namanya, di pasar Glodok. Kalau Glodok kan pedagang besar ya. Enggak, yang ini lah, Taman Puring tahu ya? Tahu. Taman Puring mah HP copetan Pak. Enggak, artinya kita nggak lihat itu, nggak lihat apa. Ya sama saja misalnya mobil bekas ya. Iya. Tapi kan kemudian bukan mobil, tapi adalah barang elektronik, misalnya HP atau laptop. Ya kita enggak apa, enggak ini apa. Ya kalau di Taman Puring iya ada barang temuan, barang copet, atau barang apa namanya, orang kepepet butuh uang, jual cepat gitu. Ya, jadi kita jangan suudzon. Nah, terus ya jadi berarti keuntungannya adalah dari selisih harga ya. Iya Pak. Harga. Lalu Bayu itu memprototi setiap hari atau bagaimana? Bayu, oh ini ada konsumen lagi pesan, dan tahunya dari mana? Ada sinyal? Dari notif Tokopedia-nya Pak. Oh, notifikasi dari Tokopedia. Ya, tapi nggak selalu dari Tokopedia sih Pak. Ya. Kadang saya langsung ke teman juga, ada kenalan. Jadi nggak langsung ke user, kadang ke pedagang juga, nanti pedagang baru ke end user begitu Pak. Oke, sekarang contohnya ya. Bayu, saya menjual HP saya. Ya. Katakanlah HP saya ini saya jual murah 500.000 umpama. Iya. Ya, Bayu. Terus Bayu naruhnya ke mana? Ke lapak apa? Jadi contohnya jangan HP deh, pasti nggak tahu harga pasaran HP sih. Misalnya laptop nih Pak. Misalnya laptop A, dia harga pasaran second itu 10 juta. Terus saya nyari di Facebook. Kalau misalnya Bapak tahu tuh di Facebook Marketplace tuh harga barang tuh murah-murah gitu Pak. Jadi kayak dari end user tuh jualnya tuh pada di Facebook kebanyakan, sama OLX sih juga. Jadi saya nyari barangnya dari end user itu buat saya beli itu di Facebook sama OLX. Jadi dapat harga murah. Jadi misalnya harga aslinya itu ya misalnya pasarannya harga laptop A itu 10 juta, tapi bisa aja saya dapat harga laptop A di Facebook atau OLX 8,5 atau 9. Nah itu selisihnya itu. Kalau misalnya selisihnya banyak, terus saya nggak mau pusing-pusing jual tawarin, saya nawarinnya ke teman saya, ada yang adalah kenalan yang Lampung, dia pedagang besar gitu, jadi main cepet gitu Pak. Tapi kalau misalnya selisihnya sedikit, ya mau nggak mau saya jual langsung ke end user di Tokped atau nggak ke IG gitu Pak. Nggak IG sih, Tokped sebenarnya. Tokped ya. Lalu risiko misalnya ya, saya pedagang yang mau jual barang saya ke Bayu, misalnya barang elektronik saya harganya 1 juta. Iya Pak. Ya. Berarti kan Bayu harus dibayar ke saya. Iya, benar. Ya? Benar. Terus barangnya itu kan harus sampai ke Bayu. Berarti kan saya ngirimnya pakai apa, JNE umpama gitu ya. Iya. Timbul tambahan biaya ya. Iya. Saya kan mengeluarkan biaya. Katakanlah 1 juta itu sudah termasuk biaya itu. Nah lalu Bayu nantinya menjualnya online juga atau menunggu saya sampai barangnya sampai ke Bayu atau gimana? Oh, kalau misalkan barang elektronik tuh pasti nyampe dulu Pak, karena kan ada apa tuh cek berkala, bukan cek berkala, cek biasa kayak quality control gitulah Pak, kecil-kecilan kayak misalkan kalau misalnya laptop kan pasti tentang layarnya gimana, ada apa ya bahasa kayak cacat layar atau enggak, dead pixel segala macam, white spot segala macam gitu. Terus habis itu keyboardnya berfungsi atau enggak secara keseluruhan kayak gitu Pak. Jadi harus nunggu datang dulu barangnya. Jadi saya belum berani untuk taruh di Tokped sebelum barang datang, karena kan
Kalau misalnya saya beli, saya pernah datengin laptop tuh, saya beli dari Kalimantan, itu seminggu nunggu gitu. Nah itu ya sebelum barangnya datang, saya nggak jual di toko saya gitu. Terus barangnya datang, Bayu sudah bayar? Udah, tapi kan lewat Tokped Pak, pihak ketiga, jadi duitnya itu Ditahan. masih ketahan di Tokped. Jadi kalaupun nanti ada kendala pas datang barang, ya itu bisa di refund gitu Pak. Laptopnya saya balikin ke Kalimantan, duit dari Tokped dibalikin ke rekening saya gitu Pak. Ya berarti Bayu mengeluarkan ongkos lagi mengirim ya? Tahu saya tuh ada asuransi itu deh Pak, pengembalian ongkir. Saya belum pernah sih kayak gitu peristiwa, tapi tahu saya ada asuransi dari Tokpednya sendiri. Gitu Pak. Oke, berarti saya dapat ilmu pengetahuan baru ya di bidang wirausaha. Jadi sejauh itu memang dosen-dosen seperti saya ini yang memang sudah harus meninggalkan cara-cara mengajar kuno ya. Ya artinya kan Bayu itu ya sama seperti Anissa tadi, dia jual barang tapi di dunia maya ya. Maya itu ya sama dengan awang-awang, antara bumi dengan langit. Bumi dengan langit, dia menggunakan jasa internet yang ada di awang-awang tadi atau di dunia maya itu. Nah, risikonya adalah risiko ketidaktahuan kita tentang transaksi secara elektronik. Ya, karena risikonya sangat tinggi kalau bagi orang yang nggak paham dengan elektronik. Nah, bagi Anda atau kelas ini ya semua pahamlah dengan dunia elektronik ya. Dan itu menjadi tantangan untuk ya secara otodidak harus dikuasai. Oke, terima kasih penjelasannya Bayu. Sama-sama Pak. Luar biasa itu. Coba Anissa dijelasin lagi, Anissa. Iya Pak. Nah, produk dari Anissa tadi. Jadi kelompok saya tuh jualan Netflix gitu Pak. Netflix itu kayak layanan streaming, terus dia langganan gitu Pak. Jadi kalau misalnya beli account, nah login itu bisa nonton film yang Netflix itu. Nah sekarang misalnya Pak Reda yang jadi konsumennya. Nah Pak Reda itu dikenakan casnya itu di mana? Apa Pak Reda harus bayar rupiahnya dulu atau bagaimana? Nisa? Jadi kan Bapak menghubungi kita tuh Pak di Instagram. Terus nanti kita kasih account-nya gitu Pak, Bapak tinggal login aja. Terus nanti Bapak bayar sesuai harga yang kita jual gitu. Saya bayarnya dengan apa? Pakai apa? Pakai kartu kredit, kartu apa? ATM saya? Transfer Pak. Transfer rupiah. Jadi misalnya saya butuh nonton sekarang, terus ke Anisanya itu bayarnya sekarang juga gitu? Iya, terus nanti kita kasih email sama passwordnya gitu buat Bapak login ke Netflix-nya. Gitu, Pak. Oke. Sementara ini pangsa pasarnya itu setiap hari berapa? Atau yang pengalaman beberapa setelah dicoba? Halo Pak, saya kan sekelompok sama Anissa. Pak, saya boleh jawab nggak Pak? Oh boleh, sangat boleh. Nih, jadi gini, saya Anissa sama Joan itu sekelompok. Kita jualan kayak akun-akun buat aplikasi streaming gitu Pak. Kan sekarang ada View, ada YouTube Premium apa gitu. Terus
ada Netflix juga. Nah ini tuh kita sistemnya sebenarnya Netflix ini tuh bisa Tasya dibeli bisa, sendiri. Tasya bisa perlihatkan di media ini nggak, Bapak? Sebenarnya Pak saya coba. Jadi sebenarnya Netflix tuh bisa beli sendiri. Cuman beberapa orang tuh nggak mau Pak masukin emailnya karena selain harganya yang mahal, itu tuh dia di dalam satu akun itu bisa 5 orang yang nonton. Nah jadi karena orang Indonesia biasanya kayak nggak mau nggak mau kalau pakai email pribadinya untuk nonton, kan itu kan hal-hal yang bukan pekerjaan gitu kan ya Pak, jadi kayak semacam mencari kegiatan pas bosen, itu kan biasanya pada nggak mau, jadi dia lebih suka untuk beli di orang. Nah kita jual akunnya gitu loh Pak. Bentar ya Pak, saya coba dulu. Tasya sedang berusaha untuk mau jelasin atau tayangan? Iya, saya iya. nyoba. Okay. Saya izin share screen ya Pak. Iya. Nah kayak gini nih. Nih jadi di Netflix ini ada 5 dalam satu akun tuh ada bisa 5 orang gitu Pak yang nonton. Ini kita masuk ya Pak ke akunnya. Nah nanti jadi film di sini tuh biasanya ada yang series gitu. Nah biasanya kan kalau series kan harus nunggu dia tayang gitu kan Pak nih film-filmnya. Iya ya. Ya ada ya Pak. Ya kan ya Pak. Oke, ya. Udah nanti tinggal nonton, masa mau nobar kita Pak. Nah sekarang pertanyaan saya, silakan ditutup. Ya udah. Ya. Pertanyaan saya adalah, itu kan disediakan oleh internet ya? Iya. Kemudian kelompoknya Tasya itu memanfaatkannya untuk dijual ke pihak lain. Nah, pertanyaannya adalah, dari internet tadi kelompoknya Tasya bayar berapa? Dan itu cara bayar? Jadi buat pennya buat bayarnya itu biasanya ada kredit card kayak gitu-gitu Pak. Nah kalau misalkan kalau kita beli sebagai pembeli biasa itu harganya tuh bisa 300-400an kan. Cuman ada harga 400.000. Iya 400.000 untuk satu akunnya. Itu kan tapi bisa dibagi 5 ya Pak. Ya. Cuman ada yang namanya reseller yang bisa beli dengan harga tuh lebih murah dari itu. Kayak gitu. Tapi ini legal kok Pak. Ya. Okay. Nah biasanya kan misalkan saya nih Pak, saya kan sendiri, ngapain saya beli 5 kan gitu ya Pak mikir. Jadi kita jual per satu profilnya itu. Jadi dalam satu akun kita bisa jual ke 5 orang gitu loh Pak. Ya. Oke, nah sekarang dari konsumennya, seperti misalnya Pak Reda kan nggak tahu ya? Iya, gimana tahu. Pengen lalu apa yang Tasya ini tawarkan pada konsumen jadul lah, supaya tertarik dengan produknya kelompok Tasya tadi. Saya nawarin ke opung saya kok Pak. Opung saya itu biasanya makanya buat nonton film series. Jadi kayak saya nonton dulu nih di TV, ntar opung saya tertarik kan, terus kayak nonton, akhirnya jadi ikutan nonton, terus dia tawarin ke teman-temannya. Tapi biasanya yang beli emang bukan bukan target pasarnya, bukan kayak
bapak-bapak ibu-ibu, tapi biasanya kalau anaknya mau beli kan dia nggak punya duit, dia minta ke orang tuanya, akhirnya orang tuanya ikutan beli gitu karena ternyata seru kayak gitu sih Pak. Ya ya, oke. Nah selanjutnya pertanyaan saya, omsetnya per hari atau omsetnya per bulan itu berapa rupiah? Dengan tadi modal dasarnya tadi 400.000 ya? Enggak Pak, saya biasanya misalkan gini ya. Terus saya juga lupa lagi Pak, saya kalau beli, soalnya kalau saya beli itu saya sehari kan saya bikin bareng teman-teman. Nah, bikinnya itu tuh satu hari bisa jadi 5 sampai, apalagi kalau liburan ya Pak, itu bisa jadi banyak sih Pak sebenarnya. Jadi saya bayarnya bukan per satu akun, tapi udah langsung banyak kayak gitu. Tapi kalau dihitung-hitung nih, sekarang tuh harga Netflix ada di 45.000 buat satu profilnya. 40 sampai 45 lah, tergantung. Oke, paham. Nah, sekarang pertanyaan Pak Reza untuk seluruh mahasiswa. Tadi saya sudah dapat informasi dari Bayu, Anissa, sama Tasya dan Joan ya, satu kelompok ya. Kemudian kelompok lainnya adalah si Zaki. Pertanyaan Pak Reza, apakah teman-teman lainnya juga sudah punya seperti teman-teman yang lain? Meskipun modelnya beda? Kezia? Ya Pak. Sudah punya? Masih dalam proses Pak. Ya, artinya sudah punya ya? Iya Pak, udah punya akunnya. Andini? Rahmi, Silmi, Leila Azani, pada tidur ya? Tidak Pak, tidak tidur. Oh, si Leila nggak bisa on cam ya? Oke, jadi semua sudah bisa ya punya tugas itu ya? Iya Pak. Oke, berarti yakin semua ya? Bapak? Alhamdulillah. Ya, artinya sudah punya proyek masing-masing ya? Ma Dewi? Bapak, saya mau bertanya, boleh nggak Pak? Boleh. Silakan. Jadi kan sebenarnya kelompok saya itu masih bingung gitu ya Pak, buat usaha apa. Tadinya tuh saya pribadi Pak, kayak sempet jualan gitu Pak, kecil-kecilan kayak jual brownies, jual spaghetti gitu Pak. Tapi jualannya itu sesuai mood saya gitu Pak. Jadi teman-teman juga bingung kan ngembanginnya gimana. Dan itu saya kalau biasanya buat publikasi ke orang-orang itu cuma lewat grup WA atau Instagram pribadi saya. Jadi saya udah punya akun Instagram pribadi gitu ya Pak. Tapi kayak masih bingung buat ngembangin desain segala macam Pak, karena saya sendiri pun nggak jago lah di dalam desain gitu. Kalau misalkan dari kelompok saya nerusin usaha, ini ada dua opsi sih Pak. Ini meneruskan usaha saya yang jadi diseriusin gitu, maksudnya kayak terus menerus. Atau abang saya tuh pernah punya usaha juga kan Bang, kayak Bang, Pak, kecil-kecilan gitu sama teman-temannya. Cuma sekarang tuh udah berhenti gitu Pak. Nah itu di makanan juga itu gimana Pak? Menurut Bapak mending yang mana Pak? Sebaiknya yang sedang dilakukan sekarang aja, jadi nggak repot-repot. Kalau yang sekarang ini kan kita sendiri yang paham kan.
Jadi, iya sih, Pak. Jadi idenya Mahadewi, kelompoknya temannya berapa tuh? Bertiga ya? Bertiga atau berdua? Berempat, Pak. Nah, berempat. Nah, berarti teman yang tiganya lainnya harus paham dengan kegiatan usahanya Mahadewi. Oke? Oke, Pak. Nah, iya. Nah, tinggal sekarang kalau memang sudah ada kegiatan itu, bagaimana melaporkan dalam bentuk studi proyek. Paham? Jadi studi proyek itu adalah ada prakonstruksi. Ya, prakonstruksi itu idenya, ide gagasan atau rancangannya apa. Kemudian tahap kedua adalah konstruksi. Konstruksi itu apa yang harus disiapkan? Oh, saya harus buat kuenya dulu, atau bikin alat untuk bikin kuenya dulu, atau barangkali sistem manajemen pemasarannya dulu yang saya harus kerjakan. Itu adalah tahap konstruksi. Tahap operasionalnya adalah produknya sudah ada, tinggal disampaikan ke konsumen. Medianya tadi menggunakan media WA. Oke. Jadi melaporkan itu sama halnya seperti yang saya perlihatkan dari model si Zafi tadi. Gagasannya apa? Ya. Karena berbisnis, sebutkan rupiahnya. Tadi seperti Tasya tadi sekitar 400.000 atau barangkali tambah atau apa. Katakanlah kalau kelompoknya 4 karena sudah diawali pekerjaannya, ya, pekerjaannya itu saja dilaporkan seolah-olah itu adalah modal berempat. Gitu. Tapi teman lainnya yang bertiga harus paham usaha itu. Paham ya? Jadi hanya menyampaikan laporan berupa bentuk Word boleh, bentuk apa, PowerPoint boleh, atau ditambahkan modelnya mau pakai apa, video YouTube lebih bagus lagi. Oke, Pak, makasih banyak ya, Pak. Ya. Oke, Mahadewi. Jadi gunakan saja bisnis yang Mahadewi lakukan sekarang, pengembangan, tapi temannya yang bertiga harus paham, gitu. Kapan usahanya dimulai? Katakanlah tahun lalu atau di awal pandemik, saya punya pengalaman ini karena kesulitan ekonomi, orang tua, saya punya gagasan begini-ini, saya lakoni. Nah, diingat saja berapa modal awalnya. Oh, bisa saja modal awalnya hanya Rp50, ya sebutkan aja, nggak masalah. Syukur-syukur 50.000 itu sekarang sudah menjadi 500.000 atau 5 juta. Nah, ini kan gambaran tingkat kesuksesan yang sudah kita lakoni sendiri. Inilah yang namanya wirausaha. Paham ya? Ya, Pak. Nah, jadi Pak Reza sekarang sangat bersyukur bahwa seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan kewirausahaan sudah melaksanakan wirausaha sendiri. Atau kalau belum, baru punya gagasan, silakan, tidak apa-apa. Jadi berupa khayalan, saya mau merancang ini, mau pada tahap prakonstruksinya adalah ini, tahap konstruksinya itu adalah demikian, butuh waktu sekian, kemudian operasionalnya pada bulan kesekian, bentuknya bla 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 bla. Medianya, media apa, Facebook kah, Instagram kah, atau YouTube dan lain sebagainya. Bebas.
Ya, oke. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang kalau sudah paham semua, ya berarti minggu depan Pak Reda tinggal menunggu tugasnya. Minggu depan adalah minggu terakhir ya kita kuliah. Pak, Ya. Pak saya Ya. izin bertanya, kalau misalnya nanti pelaporannya udah dibikin Word, berarti nggak usah bikin PPT lagi atau gimana, Pak? Atau kalau misalnya udah bikin PPT, apakah bikin Word lagi atau bikin dua-duanya? Saya kok lebih condong, lebih senang saya lihat PPT, karena kalau PPT itu sekarang kan variannya banyak sekali. Oh, berarti nanti minggu depan juga ada sekalian presentasi gitu dong, Pak? Iya, enggak, artinya ini kan dilaporkannya itu di dalam bentuk PPT saja. Bisa saja PPT-nya itu jadi 100 halaman, enggak masalah. Kalau PPT itu kan bisa diselipkan foto. Kalau di Word itu mungkin agak sulit diselipkan foto. Kalau di PowerPoint, ya pengalaman saya, itu foto itu mau ditaruh serong atau apa, itu sangat gampang. Dan itu apa namanya, pilihannya itu variannya banyak sekali. Iya Pak, berarti untuk pelaporannya bikin di PowerPoint biar sekalian ada variasinya juga ya Pak? Iya, supaya menarik. Iya Pak. Dan tidak mustahil PowerPoint itu menjadi ikon pada promosi kita sendiri di kemudian hari, atau barangkali dengan PowerPoint, dengan kreasi ini itu membuat kita punya ide baru memperbaikinya gitu. Sehingga ada inovasi baru. Jadi saya lebih senang kalau lihat laporannya itu dalam bentuk PPT, karena PPT itu sekarang banyak variannya. Gambar-gambarnya menarik. Apalagi kalau ada di-insert dengan video. Video misalnya ada iklan dari produknya, iklan dari brand name-nya gitu. Atau tidak perlu pakai PPT, boleh pakai video. Silakan, mungkin videonya hanya 10 menit atau barangkali 5 menit, tapi sudah merepresentasikan ini loh usaha saya gitu. Dalam misalnya seperti kalau kita nonton iklan di internet, iklan di televisi, kalau iklan di televisi itu kan hanya beberapa detik, tapi menunjukkan itu adalah bisnis yang kita lakukan. Yep. Paham ya? Ya, paham Pak. Jadi tambah perkembangannya sekarang adalah satu, bisa Word, bisa PPT, bisa dalam bentuk video. Nah, videonya itu apakah kita sendiri yang menciptakan mulai dari prakonstruksi, konstruksi, dan operasi, atau berupa iklan. Iklan, ini adalah produk, ini adalah kewirausahaan yang sedang saya tekuni. Nah, berarti di situ tidak ada laporan misalnya, perlu dana sekian, perlu anak buah pegawai sekian, nggak perlu diceritakan karena sudah diwakili dengan iklannya. Oke? Ya Pak, oke. Oke ya, semua oke ya? Oke Pak. Ya, nggak ada masalah ya, alhamdulillah. Ada puas ya. Berarti semua mahasiswa sudah melaksanakan kewirausahaan. Nah, ingat,
pengalaman kewirausahaan yang sekarang itu nanti Anda bisa pergunakan untuk MBKM. Jadi dikembangkan untuk MBKM. MBKM itu kan salah satunya adalah kewirausahaan. Kewirausahaan itu masanya ada 6 bulan ya. Itu nilainya adalah 20 SKS. Jadi kalau Anda bisa mengembangkan ini menjadi nilainya 20 SKS, maka Anda dibebaskan dengan mata kuliah lain sebanyak 20 SKS. Paham ya? Ya, Pak. Oke. Contohnya aja yang misalnya proyek si apa tuh namanya yang artis bagi-bagi duit itu siapa namanya? Baim ya. Baim tuh bagi-bagi duit, tapi justru dia dapat duit banyak, lebih banyak daripada yang dia bagi-bagikan. Itu kan wirausaha itu. Oke ya, kalau gitu sekarang kita akhiri perkuliahan kita. Minta tolong si Anissa diminta tolong Diana ya. Baik Pak, sebentar ya Pak. Ya. Slide pertama ya teman-teman. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2. Slide 3. 1, 2, 3. Udah Pak? Sudah ya. Oke. Sebentar, saya belum. Yang 3. Jangan tutup sebentar. Sebentar, yang 3. Buka lagi dulu sebentar. Oke. Sebentar ya. Oke, sudah. Baik, terima kasih atas kehadiran mahasiswa seluruhnya. Pak Lida senang sekali. Ya, mudah-mudahan kita sehat semua ya. Minggu depan adalah pertemuan terakhir dan minggu berikutnya adalah ujian akhir semester. Nah, minggu depan itu saya akan menyampaikan materi kira-kira kisi-kisi tentang ujian. Ya. Baik, terima kasih semua, Anissa, Tasya, dan Wahyu tadi ya. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Pak. Ya, Liv ya. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak.